Selain kalimat SDM rendah yang seringkali menjadi komentar-komentar roasting netizen kita di sosial media, tapi ternyata literasi rendah itu menjadi permasalahan yang lebih parah. Karena rendahnya literasi bisa mengakibatkan perpecahan dan kerusuhan antara masyarakat kita itu sendiri. Loh, kok bisa? Emang sebenarnya literasi itu apaan? Apakah literasi sama dengan baca buku doang? So, kenapa bisa literasi orang Indonesia itu dicap rendah? Jadi selamat datang di segmen Belajar Aja. Sebelumnya, gue ingin tanya, memangnya menurut kalian seberapa rendah sih literasi orang Indonesia? Kalian boleh banget cerita-cerita tentang pengalaman kalian di kolom komen. Udah? Oke, jadi sebenarnya apa itu literasi? Apa yang dimaksud oleh para netizen yang dikit-dikit selalu komen SDM rendah, mental miskin, dan tentu literasi? Yang mana salah dua dari poin tadi pun kita udah bahas lengkap di video-video ini. Jadi cek aja. Balikkan lagi titik fokus kita ke kalimat literasi. Secara bahasa, literasi sendiri adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan. Sehingga ini menyimpulkan kalau literasi itu nggak melulu tentang membaca. Ilmu-ilmu seperti menghitung dan berbicara dan lain-lain juga termasuk literasi. Sehingga jika ingin digambarkan secara gampangnya, SDM itu adalah orangnya atau manusianya, sedangkan literasi adalah ilmu dan kemampuan yang dimiliki orang atau SDM-nya ini. Yang artinya jika literasi kalian rendah, kalian tentu termasuk SDM yang golongannya cukup rendah juga. Karena dua hal ini sangatlah berhubungan. Setelah mengetahui apa itu literasi, apa tanda-tanda jika literasi seseorang itu rendah? Sesimpel jika memang kita tahu arti literasi itu adalah kemelekan kita tentang suatu ilmu, ya artinya tanda jika seorang memiliki literasi yang rendah adalah mereka yang emang gak melek ilmu-ilmu atau kemampuan yang ada di sekitarnya aja. Sebagai contoh, orang-orang kita memang faktanya jarang banget melek dengan semua hal dan lebih banyak bersifat bodoh amat dalam artian yang merugikan. Kita ambil aja studi berapa banyak masyarakat yang malah sedekah uang ke kotak saran di kantor-kantor instansi atau tempat manapun itu. Yang jelas-jelas kotak sarannya berfungsi untuk dimasuki kertas-kertas yang berisikan saran atau tanggapan. Tapi orang-orang kita sudah terlalu menutup diri dan menganggap semua kotak-kotak transparan yang berada di tempat umum adalah kotak amal. Selain itu juga banyak kasus-kasus salah tanggap dan paham di orang-orang kita. Seperti contohnya adalah malas riset. Kalian ingat berita orang-orang kita yang tidak bisa membedakan kata gay dengan gay, atau hewan bulu babi atau landak laut dengan bulu babi beneran. Yang tentu itu disebabkan karena malas riset dan nyari di Google aja. Selain itu juga ugal kita mau generasi apapun itu suka kemakan berita hoax atau berita-berita potongan. Alasannya karena apa? Ya sesimpel cuma baca berita dari judulnya aja. Padahal kita udah tahu jelas-jelas berita-berita bodoh itu cuma clickbait dan cuma caper dari judul sensasinya doang. Lalu jika mau contoh lagi, ya sesimpel literasi uang aja. Literasi uang Indonesia juga masih tergolong cukup rendah karena rata-rata orang Indonesia masih saja terlalu asal-asalan membelikan uang mereka. Sifat-sifat boros dan keinginan kaya instan menjadi bukti literasi keuangan mereka yang memang di bawah rata-rata. Dan ya itulah bukti-bukti kalau rata-rata literasi orang Indonesia itu rendah. Memang tidak semua, tapi rata-rata yang muncul di internet dan ke permukaan yang rendah-rendah semua. Selain dari bukti nyata, secara data yang diambil dari artikel pada tahun 2022, tingkat literasi Indonesia berada di peringkat nomor 10 dari bawah. Dari 80 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 70. Jadi dari semua itu sebenarnya apa sih alasan kenapa literasi kita itu rendah dan akibatnya apa?
Alasan kenapa literasi di Indonesia itu rendah sendiri sebenarnya bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah berdasarkan individu atau karakter dari masing-masing orangnya, dan yang kedua adalah secara keseluruhan, yang ini tentu saja mencakup fasilitas-fasilitas yang ada di negara kita sendiri untuk menaikkan literasi tentunya. Yang mana kita akan memulai dari individu dulu, yakni karakter masing-masing seseorang. Kebanyakan orang-orang di Indonesia itu udah menutup diri. Berdasarkan pengalaman banyak orang dan bahkan pengalaman nyata gue sendiri di kehidupan sehari-hari, rata-rata orang-orang Indonesia terlalu banyak menutup diri, yang dalam artian mereka sudah merasa pintar. Sehingga ketika sudah merasa pintar, orang-orang ini tentu tidak akan melek lagi dengan ilmu-ilmu atau kemampuan baru. Walaupun kita sebagai orang-orang terdekat berusaha menasihatinya, biasanya dia juga ogah-ogahan karena diibaratkan gelas yang sudah penuh. Ketika kita ingin memberikan air tambahan lagi, ya sudah pasti airnya tumpah karena sudah kepenuhan. Padahal seharusnya kita sebagai manusia di dunia yang luas ini harus bersifat terbuka untuk semua ilmu dan pengalaman baru. Karena dengan itu kita bisa menjadi lebih berpikir kritis dan selalu melakukan cek 2 kali sebelum bertindak. Sehingga ketika sedang berhadapan dengan situasi apapun, kita tidak mengambil keputusan yang egois. Sesimpel jika kita ambil contoh dari chapter sebelumnya lagi, ketika kita melihat sebuah kotak transparan, jika kita melek atau mau sedikit memastikan kotak ini tujuannya untuk amal atau bukan, ya tentu tidak ada lagi kesalahan-kesalahan asal sedekah uang ke kotak saran. Atau setidaknya jika ada influencer yang lagi asik-asik makan bulu babi, setidaknya kita mau riset bentuk bulu babi dan hukum makan bulu babi itu seperti apa di internet, ya pasti kita tidak akan asal menjudge orang. Dan justru kita akan bingung sekaligus tertawa melihat orang-orang yang masih saja tertutup dan tetap kekeh berdebat perkara bulu babi atau landak laut ini. Jika kalian merasa adalah orang-orang yang sudah merasa pintar, solusi agar kalian tidak merasa seperti itu dan agar gelas kalian tidak penuh lagi itu seperti apa? Ya alih-alih mengurangi air yang sudah ada di gelas kalian sebelumnya, ya kalian tinggal mengambil gelas yang lebih besar aja, sehingga masih banyak air atau ilmu yang bisa kalian tampung di diri kalian. Cobalah untuk mulai humble ke semua orang dan terbuka dengan pendapat-pendapat orang. Sehingga jika kalian sudah membesarkan gelas kalian, hal-hal positif seperti berpikir kritis terhadap suatu hal, melakukan cek berkali-kali terhadap suatu informasi, dan lain-lain, itu benar-benar akan mengubah hidup kalian yang awalnya malas belajar ini itu dan tertutup, malah jadi suka belajar ini itu dan mulai terbuka dengan berbagai informasi dan pendapat orang, yang berujung literasi kalian akan makin meningkat dan tentu saja tinggi, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri tentunya. Dan ya itu secara individu, yang solusinya juga harus dimulai dari diri sendiri. Tapi terkadang sudah banyak juga kok orang-orang yang literasinya masih kurang, yang udah sadar dan akhirnya mau untuk berubah, tapi malah tidak didukung oleh lingkungannya, entah dalam skala keluarga atau bahkan pemerintah, yang akhirnya masuk ke alasan kenapa literasi Indonesia itu rendah secara keseluruhan, di mana secara fasilitas yang mendukung literasi seperti internet, buku, dan pendidikan itu sendiri masih belum merata di semua daerah, yang akhirnya ini menyebabkan orang-orang yang sadar dan mau untuk meningkatkan kualitas literasinya menjadi terhambat dan sangat sulit. Sedangkan yang nggak sadar-sadar kalau literasi mereka itu di bawah rata-rata, ya mereka akan tetap tidak sadar-sadar. Selain itu juga faktor orang-orang terdekat yang tidak mendukung juga masih banyak, hingga tentu saja lagi-lagi ini menyimpulkan permasalahan darurat literasi di Indonesia memang cukup menjadi masalah yang cukup besar. Karena jika kebanyakan masyarakat kita masih saja berliterasi rendah, tentu kita akan gampang untuk dibodoh-bodohi oleh pihak ketiga, entah itu negara-negara asing ataupun dari organisasi-organisasi atau kalangan-kalangan tertentu dari bangsa kita sendiri, yang ujung-ujungnya koordinasi antara kedua belah pihak, antara pemerintah dan rakyat juga harus baik. Tapi jika memang pada akhirnya pemerintah juga masih saja tidak sehat-sehat dan orang-orang terdekat juga tidak bisa diajak kompromi, setidaknya kita tidak gentar untuk ingin terus berubah menjadi manusia yang memiliki literasi tinggi, yang dimulai dari diri sendiri dulu, yang solusinya sendiri sudah gue jabarkan di awal-awal chapter 2 ini. Jadi apakah kalian punya pendapat lain tentang topik literasi di Indonesia saat ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian juga memiliki pengalaman yang menjengkelkan tentang orang-orang yang berliterasi rendah? Coba aja komen. Sebenarnya alih-alih membahas SDM terus-menerus, literasi orang-orang kita lah yang harusnya lebih penting untuk dibahas dan diperbaiki. Karena pada akhirnya jika literasi-literasi warga Indonesia meningkat,
ya tentu kualitas SDM-nya juga meningkat. So, apakah kalian suka segmen ini gak? Jika kalian suka, silahkan like dan juga share video ini. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.